A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu. Selamat malam. Eh, Waktu kemarin saya bikin video itu memang bising sekali ya, mohon maaf. Memang kondisinya masih dalam pembelajaran, tapi tetap saya akan mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kaidah dalam pembuatan video. Karena ini kalau tidak diperbaiki, kita tidak bisa menyampaikan sebuah pemikiran atau juga ilmu yang mungkin ya, ilmu yang sebenarnya sedikit, menurut saya ya sedikit, tidak tersampaikan kepada yang mendengarkan secara tepat gitu ya, karena memang terganggu dari kebisingan dan juga ketidaknyamanan dalam menyaksikan video ini. Memang kalau saya mau bahas tentang bisnis ini ya, saya rasa adalah sesuatu yang aplikatif ya. Artinya saya memang tidak orang yang belajar di akademis dalam bidang bisnis, seperti misalnya jurusan bagian bisnis, tapi saya bagian psikologi. Saya kuliah di psikologi di daerah Ciputat waktu itu sampai semester 6, dan saya stop di semester 6 dan berusaha untuk cuti tanpa izin. Saya keluar mencari pengalaman dan mendapatkan pengalaman yang ya sebenarnya secara acak gitu ya, namanya orang keluar, kita nggak terlalu punya basic untuk bertarung di dunia luar. Namun saya dulu pernah mengikuti beberapa pengajian dan juga aktivitas di luar perkuliahan dan juga di luar rumah tentunya ya, dan berkumpul bersama beberapa komunitas orang-orang yang memang cukup baik dalam menjalani kehidupannya, karena komunitas positif yang ya macam-macam lah. Namun saya fokus di bisnis untuk pembahasan ini. Pertama, saya dulu bisnis itu modal itu hanya 100.000 ya, modal itu hanya 100.000 rupiah. Jadi setelah saya punya uang 100.000, itu saya bertekad untuk membeli produk dan kerjasama dengan orang-orang yang sudah berada di bisnis terlebih dahulu ya. Saya memilih waktu itu bisnis mainan karena saat itu sedang ada booming spinner. Waktu itu saya ngambil spinner karena saat spinner itu booming, itu kesempatan saya untuk mengikuti jalur yang lebih cepat untuk mendapatkan modal. Dengan 100.000 mungkin saya akan mendapatkan kembalikan uang yang lebih cepat, namun dengan keuntungan yang sedikit. Waktu itu saya ambil hanya 5.000 rupiah per satu spinner. Saya menggunakan teknik penjualan di mana mendatangi konsumen dan berbicara pada konsumen itu berupa anak-anak dan juga orang tuanya, anak-anaknya, karena itu prosesnya lebih cepat dan juga lebih lebih gampang, dan lebih kita itu perkenalan diri bahwa kita memang adalah seorang penjual atau pedagang. Setelah saya memajukan beberapa bulan atau sebulan atau beberapa minggu, ketika saya pulang di rumah dan saya tidak, itu sudah ada banyak yang datang ke rumah gitu untuk membeli produk spinner. Jadi kita tidak, di awal memang kita memasarkan karena memperkenalkan diri kita tidak hanya soal produk, tapi juga memperkenalkan diri kita adalah seorang pedagang. Nah, ini penting banget membangun image seorang pedagang juga ya, karena di awal itu nanti orang akan mengenali kita bahwa kita memang layak untuk diperhitungkan sebagai seorang penjual yang cukup dipercaya ya. Karena yang paling sulit itu sebenarnya dagang itu di awal, karena kita mungkin akan bersaing dengan
orang-orang yang telah dulu untuk menjual produk-produk yang mungkin sangat sudah dikenal bertahun-tahun, dan kita harus berhadapan dengan mereka. Maka kita harus menggunakan teknik mendekati konsumen, itu prosesnya lebih cepat. Waktu itu saya ambil secara seperti sales, teknik seperti sales, dan akhirnya berhasil untuk mendekati konsumen dan membuat konsumen percaya dan mendatangi saya di rumah. Anak-anak datang ke rumah saya dan membeli produk yang mereka inginkan, yaitu spinner. Beberapa bulan saya menjalani bisnis, tentu saya berusaha untuk mendapatkan modal-modal, lalu membeli barang, kemudian diperbanyak, dan akhirnya selama 2 tahun saya merasakan kepahitan. Artinya saya mengumpulkan modal selama 2 tahun untuk membuat toko diisi oleh produk-produk yang saya inginkan, di mana saya pertama bertujuan untuk belajar tentang bisnis, dan saya telah menyusun produk-produk kategori dengan berbagai macam, tidak hanya soal tentang kategori mainan, tapi juga ada kategori lain seperti elektronik, aneka plastik dan styrofoam, terus juga ada pernah juga fotokopi, dan juga banyak sekali, dan produk non digital. Akhirnya sampai produk digital pun saya jalanin ya, dan transfer bank. Nah, dan juga kemudian berkembang lagi menjadi bisnis online, dan saya mulai di Shopee dengan nama TM Store Mainan, dan juga di offline juga sama TM Store Mainan, tapi juga ada di marketplace lain dengan nama TM Store Toserba ya. Jadi saya mulai bisnis itu. Saya sebenarnya sampai sekarang pun masih mengembangkan bisnis saya ya, karena sekarang ini saya lagi mencoba di bidang bisnis, bagaimana saya mempromosikan atau membuat video dan membuat foto yang cukup menarik untuk dilihat. Nah, ini sedang saya jalani seperti salah satu yang sekarang saya buat. Sebenarnya sih tujuannya untuk belajar aja ya, karena kan kita di era modern sekarang ini disajikan ilmu yang memang seperti ini ya, kita pelajari aja gitu ya. Bukan berarti ilmu yang lain tidak baik, enggak lah, yang lain tidak lebih baik atau sebagainya, tapi saya memang menjalani ini karena memang tujuan saya yang dari awal saya belajar bisnis, dan saya belajar apa yang saya kira memang patut dipelajari ya dipelajari aja gitu. Setelah saya putuskan untuk mengambil pembuatan video dan juga foto, ini kan masih berjalan, masih di awal, memang masih ini, tapi di masa corona memang agak banyak orang yang mengalami kesulitan ya, terutama saya juga perdagangan juga mengalami penurunan pemasukan, dan juga produk-produk yang memang sulit dalam restock. Orang tidak hanya saya sih, semua orang mengalaminya ya, bahkan ada yang lebih parah dari toko saya sendiri ya. Ya sebenarnya saya prihatin juga ya, terutama bagi yang daerah Jakarta, karena mereka mengalami banyak sekali penurunan yang sangat drastis ya. Negara lain juga sama, tapi ya itu adalah sebuah dinamika kehidupan yang memang Allah sudah rencanakan untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ganjaran pahala dan juga pancaran rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan esok-esok kita akan mendapat menjelang hari-hari berikutnya mendapatkan anugerah yang ganti yang lebih baik dari masa-masa corona. Oke, untuk mulai bisnis tentu diperlukan hanya pertama jangan pandang. Pertama kita harus tahu bahwa kita itu punya niat yang benar. Apakah jangan pernah lupa, jangan menggunakan niat yang untuk kepentingan diri kita sendiri, karena kebanyakan bisnis yang tidak punya tujuan yang mementingkan diri sendiri itu cenderung lemah dalam hal motivasi. Karena kalau bisa sih motivasinya diperkuat lagi dengan cara misalnya aku ingin membahagiakan orang tua, misal seperti itu, dengan hartaku ekonomi membalas jasanya, atau juga bisa juga dengan aku ingin nanti membuka lapangan kerja, boleh seperti itu. Yang pasti
kalau di saya sendiri kan niatnya untuk belajar dagang, semua perdagangan, jenis perdagangan jenis ini saya pelajari. Tapi untuk bagi yang kalian yang penting tuh punya tujuan yang jelas, dan juga sehingga itu menjadi motivasi. Niat yang jelas, tujuan yang jelas, nanti jadi motivasi, dan kita jadi ada energi saat melakukan aktivitas. Karena jiwa kita ini butuh bensin energi motivasi, yaitu berupa niat-niat yang baik, niat-niat yang jelas, sehingga tersusunlah sebuah rencana otomatis dan diridhoi Tuhan, sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik. Nah, untuk menghadapi sebenarnya ngomong bisnis ini nggak bisa cepat ya, namun ini masih bagian pertama, mungkin nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Namun untuk sementara saya stop dulu untuk video untuk bagian curhat soal atau berbagi pengalaman tentang bisnis ini yang saya mulai dengan 100.000 rupiah, lalu saya telah mengembangkannya menjadi toko offline dan toko online, dan saya punya nama toko dengan nama TM Store Mainan. Jadi kalian mungkin bisa melihat di Shopee dan juga di, kalau untuk di sebenarnya lama tuh di Shopee kalau untuk online. Untuk offline-nya ada sih, tapi yang pasti itu untuk bisa dilihat saja, nanti di situ ada barang-barang saya banyak dicampur. Di sana juga ada produk-produk barang-barang yang sangat kompetitif karena saya bekerja sama dengan banyak sekali pedagang, dan alhamdulillah itu berkat barokah juga dari guru saya yang membimbing saya selama menjalani perdagangan yang memang tadinya saya sulit sekali dalam keadaan sakit, tapi Allah berkehendak karena saya dibimbing juga dengan bantuan orang guru-guru saya dan bimbingannya, sehingga saya bisa berhasil, dan alhamdulillah semakin ada peningkatan, dan syukurillah semoga ini juga bisa menjadi berkah bagi orang lain, dan semoga pembicaraan saya ini menjadi bermanfaat dan menjadi berkembang menjadi lebih baik bagi yang mendengarkan dan bagi saya diri saya sendiri terutama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti ada video lanjutannya, tapi tidak usah ada part-partnya, yang pasti ini secara random aja, acak, bisa dilihat lagi, insyaallah ada terusannya. Dadah.